Kemudian piracy and Oke, ini yang betul. Hai semuanya, kita akan belajar hukum pidana internasional dan khususnya mengenai sejarah hadirnya hukum pidana internasional. Buat kalian yang baru nonton ini atau yang sudah lama subscribe, jangan lupa subscribe lagi. Siapa tahu tombolnya berubah, oke? Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan komentar apapun yang nanti kalian ingin komentari, dan bisa bagikan video ini ke teman-teman Anda kalau merasa bermanfaat. Oke, saya akan bacakan beberapa materi dan agar kalian bisa menikmati, sediakan makanan, sediakan minuman, sediakan apapun bahkan pundak untuk bersandar. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi sejarah hukum pidana internasional itu meskipun sebenarnya nggak cuma yang ada di layar, ada banyak banget dan nggak mungkin kita akan bahas semua pada kesempatan ini. Jadi saya hanya menyampaikan yang ada di layar saja. Yang pertama, jus ad bellum, jus in bello yang kedua, yang ketiga piracy and slavery, bajak laut dan perbudakan, kemudian international humanitarian law, kemudian pre-World War I, kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, ICTY dan ICTR. Sebenarnya hukum pidana internasional itu sudah sejak lama ada. Cuma belum tercetuskan untuk menjadi suatu ilmu atau sesuatu yang berdiri kokoh tegak bisa kita ketahui seperti sekarang gitu. Oke, kita akan masuk pertama dulu ke ini. Nah, tadi kita sudah bahas ada beberapa tonggak sejarah. Nah, ini yang paling penting yaitu Statuta Roma. Statuta Roma ini perjanjian internasional yang menandai lahirnya Mahkamah Pidana Internasional yang gambarnya seperti ada di layar. Kemudian ini juga sebagai pertanda bahwa ilmu hukum pidana internasional itu mulai dikenal di mana-mana dan berkembang. Ya, yang pertama, perang itu sudah diatur dari sejak zaman Yunani. Ketika mau berperang itu sebenarnya sudah ada aturannya. Nah, mengatur perang ini juga sebagai salah satu akar dari hukum humaniter, kemudian hukum perang, kemudian hukum pidana internasional itu sendiri. Nah, pada masa Yunani ada kebiasaan umum untuk berperang. Misalnya, keadaan perang itu diumumkan sebelum menyerang. Jadi, pihak-pihak yang berperang tahu. Kemudian, setiap kali diadakan Olympic Games, diadakan Olimpik terus agar tidak ada perang ketika Olympic Games itu sedang dilangsungkan. Kemudian, tidak boleh berperang di tempat-tempat yang suci dan tidak boleh menyerang orang-orang tertentu. Nah, ini humanitarian law yang kita kenal sekarang kan seperti itu. Nah, itu sudah dikenal dari zaman dahulu ternyata. Menang perang boleh mendirikan monumen dan monumen tersebut harus dihormati. Penghormatan kepada siapapun yang meninggal akibat perang, meminta pengembalian jenazah sama halnya dengan mengakui kekalahan. Jadi ada cara-cara yang dari dahulu itu menjadi kebiasaan ketika perang dan itu dihormati. Kemudian sebelum perang harus ada ritual keagamaan terlebih dahulu. Nah, ini pada masa Yunani seperti itu. Masih di era Yunani, jadi tahanan perang harus diperlakukan secara layak. Kemudian tidak boleh menyiksa musuh yang telah menyerah. Jadi kalau sudah menyerah, tidak boleh dilukai, disiksa. Itu juga sama halnya kan dengan hukum yang sekarang kita ketahui. Tidak boleh menyerang non-kombatan. Kemudian perang harus dilakukan ketika musim panas. Kemudian jadi yang dimaksudkan perang yang melibatkan non-hoplite sangat dibatasi itu artinya
Hoplite ini adalah orang-orang yang handal, orang-orang yang terlatih perang. Jadi perang harus melibatkan orang-orang yang memang dilatih untuk perang. Pengejaran musuh yang sudah menyerah dan kalah harus dibatasi. Jadi kita tidak boleh sampai ujung dunia mengejar musuh gitu ya. Ada masa di mana stop, sampai situ saja, biarkan dia lari. Nah, ini di kerajaan Romawi sekarang. Kalau tadi Yunani, kita geser ke kerajaan Romawi. Nah, di Romawi ini hampir tidak ada aturan perang. Sempat terjadi kekejaman perang di masa Romawi hingga abad ke-6. Dan terjadi diskriminasi di mana-mana. Kemudian ada perang Islam abad 7 setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Nah, di sini ada perbedaan dengan Romawi. Di sini tidak ada diskriminasi, adanya penghormatan terhadap orang non-Islam dalam tahanan perang. Kalau matinya seseorang itu menjadi hal yang baik, maka ya harus dibunuh, kecuali dia masuk ke agama Islam. Saya di sini tidak mau mengadakan perdebatan. Ini adalah yang saya baca dari referensi-referensi yang ada dalam bahasa asing, kemudian saya tuangkan di sini. Jadikan pengetahuan saja untuk kita, jadikan pengetahuan. Jangan dibawa masuk ke hati gitu ya, karena kita kan cuma pengen tahu sejarahnya hukum pidana internasional. Kemudian pada masa Perang Islam abad ke-7, membumi hanguskan sebuah tempat diperbolehkan. Yaitu karena setiap kerajaan, kesultanan, atau kelompok orang itu pasti punya pembenaran untuk perbuatannya. Nah, pengaturan perang yang selanjutnya, ini kok Naruto apa saya salah masukin gambar? Oke, intinya pengaturan perang itu dikenal dengan beberapa istilah. Dan istilah ini berasal dari bahasa Romawi, Latin. Jus militaire, hukum yang berlaku di antara para subjek perang, prajurit. Jus gentium, hukum yang diakui dan dihormati oleh semua manusia, tidak terkecuali. Nah, ini adalah akar dari hukum pidana internasional itu. Jus gentium, itu adalah akar dari hukum pidana internasional. Yang nanti juga akan dikenal dan akan dibahas di segmen yang lain, bukan sejarah ya, tapi asas hukum pidana internasional. Kemudian jus in bello, bagaimana cara melakukan perang kalau perang sudah terjadi. Jus ad bellum, bagaimana cara memulai perang, melaksanakan perang di tahap awal. Dikenal adanya corpus juris canonici. Didukung oleh gereja dan bernuansa religius, melarang penggunaan panah dan senjata yang tidak berhadapan langsung dengan musuh. Kemudian, ini diikuti munculnya law of chivalry, dan berkembang terus, masa berlalu, akhirnya muncul Liber Code yang membuat Francis Liber, kalau saya tidak salah. Kalau saya salah, Anda bisa komentar dan berikan informasi yang benar apa ya. Nah, ya. Memang bentuknya medieval. Pakaian ini pakaian abad pertengahan, tapi pesannya itu masih masuk di abad sekarang. Jadi, jus ad bellum itu adalah just war. Bagaimana cara bagaimana cara melaksanakan perang yang adil dan menurut moral itu hal yang baik. Jadi dulu ada masa di mana perang, kalau untuk tujuan yang mulia, untuk membela sesuatu yang suci, lakukan. Dan ini termasuk asas dalam hukum humaniter. Kemudian dulu kan kerajaan satu dan kerajaan lainnya itu dianggap nation. Nation ini dengan nation itu perang, maka internation, ya itulah disebut international. Dan ini menyangkut cara melakukan perang dalam hubungan internasional, yaitu tadi yang dimaksud dengan antar kerajaan. Kemudian Santo Thomas Aquinas itu membuat buku, dan dalam ajarannya perang itu harus diotorisasi oleh negara yang berdaulat, kerajaan yang berdaulat. Perang harus untuk tujuan yang masuk akal dan alasan yang menurut kebaikan akan dicapai. Perang harus untuk alasan mengembalikan kebaikan, bukan untuk hal yang buruk ya. Pertahanan
untuk melawan perbuatan yang tidak adil. Jadi kalau kita perlu perang karena ada sesuatu yang tidak adil, lakukanlah gitu. Nah, perang ini sebagai hukuman terhadap kelaliman dan sebagai usaha mengembalikan kebaikan. Ya, pola pikir orang pada masa lalu memang belum seperti sekarang ya. Nah, yang kedua adalah jus in bello. Ini mulai muncul abad ke-16 bahwa perang di masa itu semua akhirnya beralasan ini demi keadilan, ini demi keadilan, ini demi keadilan. Kita akan perang, kita melawan keburukan. Karena semua yang berperang itu menggunakan alasan untuk keadilan. Nah, maka hukum perang ini mulai bergeser dari yang mengatur sebelum terjadinya perang, akhirnya menjadi gimana cara melakukan peperangan ketika peperangan sudah terjadi. Karena apa? Karena pada masa itu peperangan tidak bisa dielakkan. Ya udah akhirnya bikin aturan untuk membatasi pelaksanaan perang ketika sudah terjadi. Bagaimana cara melakukan perang ketika perang itu sudah terjadi. Nah, di era sekarang prinsip jus ad bellum yang tadi ya, yang sebelumnya memulai perang, bahwa perang itu tujuannya mulia untuk mengembalikan sesuatu menjadi baik lagi, itu dicontohkan dengan memerangi terorisme, narkotika, agresi. Kemudian jus in bello ini lebih diutamakan kalau sekarang di masa-masa ini, karena kadang-kadang perang tidak bisa dielakkan lagi seperti Rusia dan Ukraina misalnya, maka ya yang harus diatur adalah pelaksanaan di tengah-tengahnya. Kemudian piracy and Oke, ini yang betul. Ya, jadi bajak laut dan perbudakan ini juga adalah akar dari pencetusan ide untuk memunculkan hukum pidana internasional. Kenapa? Karena ternyata bajak laut dan perbudakan ini dilakukan oleh individu, tapi dampaknya ke negara-negara lain, ke kerajaan-kerajaan lain. Jadi seperti yang ada di gambar itu adalah momen eksekusi Klein Hans Lane, bajak laut yang ditangkap dan dieksekusi di Hamburg pada 10 September 1573. Nah, bajak laut dan perbudakan ini memberi ide kepada masyarakat di era modern ini, wah, hukum pidana internasional nih kayaknya nggak cuma perang deh, harus yang kayak gini juga dipikirin, karena kayak gini ini dampaknya memang dilakukan oleh individual, tapi bisa menyangkut ke negara-negara lain akibat-akibatnya. Jadi ide inilah yang memunculkan perjanjian internasional dan norma-norma mengenai yurisdiksi dan pelindungan-pelindungan terkait hukum pidana internasional pada masa itu. Nah, masuk ke era-era mendekati abad-abad 16, 17, 18. Jadi hukum humaniter internasional mulai muncul, mulai berkembang, ilmunya mulai berkembang bahwasannya, sehingga yang tadi jus ad bellum, jus in bello itu tadi diinkorporasikan, dimasukkan dalam sebuah hukum namanya hukum humaniter internasional ini. Jadi pengaturan internasional yang membatasi konflik bersenjata. Cara melakukannya, kemudian cara melindungi korban-korban yang ada di dalam perang tersebut bagaimana, dan hukum humaniter ini ditegakkan umumnya ketika terjadi perang. Nah, sementara hukum hak asasi manusia itu mau perang, mau damai, mau apapun itu harus tetap ditegakkan. Dan hukum humaniter ini bermula dari adanya tadi jus ad bellum, jus in bello, kemudian adanya law of chivalry yang ada di Inggris, kemudian gagasan Francis Liber tadi, Liber's Code, ada General Order 100, itu juga menjadi gagasan utama munculnya hukum humaniter internasional. Dan hukum humaniter internasional ini memiliki dua instrumen yang sangat terkenal, yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa.
Konvensi Den Haag atau Hague Conventions itu mengatur tata cara bagaimana kita melakukan perang dan bagaimana asas resiprositas itu mendasari cara kita melakukan perang. Kemudian Konvensi Geneva Conventions, yaitu tata cara melindungi korban perang dimanapun, udara, darat, laut. Kemudian kuasa perlindungan dan penghormatan terhadap perlindungan itu berarti bahwa siapa yang bisa memberikan perlindungan dan siapa yang harus dilindungi itu diatur betul di Konvensi Jenewa. Nah, hukum humaniter internasional ini ikut berubah sepanjang waktu karena memang bentuk perang, konflik itu juga ikut berubah. Nah, sebelum Perang Dunia I, itu tadi ada macam-macam peristiwa ya. Sebelum Perang Dunia I, ada beberapa peristiwa yang menjadi momen penting gitu ya. Yang kita kenal kalau Anda membaca buku tentang hukum pidana internasional itu pasti Peter von Hagenbach. Padahal ada lagi yang lain ya, seperti Sir William Wallace dan Henry Wirz. Kejahatannya sama, melakukan pembunuhan, pemerkosaan, bahkan melakukan perang terhadap warganya sendiri untuk tujuan politik atau tujuan tertentu. Dan karena itu meresahkan, membuat banyak kerugian, penderitaan, akhirnya diadili. Nah, pengadilan yang dilakukan terhadap mereka ini bisa disebut sebagai pengadilan pidana internasional pertama kali. Ada yang berkata seperti itu di beberapa referensi. Nah, masuklah sekarang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini terjadi pada tahun 1914 dan 1918. Pada masa ini terjadi banyak pelanggaran dan kekejaman ketika perang. Contohnya pembantaian di Armenia dan preseden peristiwa kejam pada masa Perang Dunia itu sendiri. Tahun 1919, Paris Peace Conference menyatakan terlalu banyak kekejaman terjadi di darat, udara, dan laut. Gagasan ini juga memunculkan ide agar ada penghukuman secara internasional. Tapi pada masa ini orang-orang masih belum begitu tertarik, sehingga bisa dikatakan gagasan untuk mengadakan penghukuman secara internasional ini gagal. Belum berhasil. Nah, baru ketika Perang Dunia Kedua, semua orang baru, oh iya ya, jadi ini penting. Nah, orang-orang merasa penting mengadakan penghukuman secara internasional itu di Perang Dunia Kedua. Ini adalah titik balik sejarah. Watershed kalau bahasa Inggrisnya ya. Titik balik. Berdirinya dua mahkamah pidana internasional akibat Perang Dunia Kedua ini itu menjadi kenyataan. Yang pertama, Nuremberg Trial, dan yang kedua, Tokyo Trial. Yang pertama, Nuremberg Trial mengadili para militer Nazi berlangsung antara November 1945 sampai Oktober 1946. Nuremberg Trial dituangkan dalam bentuk London Agreement 8 Agustus 1945. Kemudian Tokyo Trial. Tokyo Trial ini mengadili para petinggi militer Jepang pada Mei 1946 hingga November 1948. Tokyo Trial dibentuk dengan proklamasi oleh Douglas MacArthur Januari 1946 dan hasilnya dikonklusikan dalam Potsdam Charter. Dalam mahkamah pidana ad hoc ini ya, Nuremberg Trial dan Tokyo Trial, diperkenalkan istilah-istilah kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Masih tentang Perang Dunia Kedua. Nah, Potsdam Declaration tadi adalah konklusi Tokyo Trial. Kemudian London Charter adalah konklusi dari Nuremberg Trial. Kemudian, nah ini ada 2 poin yang dalam bahasa Inggris ini. Poin pertama, yaitu selain Tokyo Trial ini menyidang petinggi-petinggi dan pelaku dari Jepang itu sendiri, mereka juga mengadili peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Jepang yang terjadi tahun 31 atas serangan Jepang terhadap Manchuria
sampai Jepang menyerahkan diri tahun 45. Jadi pada kurun waktu itu semua disidang, sehingga apa? Ada terjadi berlaku surut. Kemudian poin kedua yang masih dalam bahasa Inggris, ini menjelaskan bahwa Tokyo Trial itu memidana perbuatan-perbuatan yang sama persis dengan Nuremberg Trial yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pada era sidang ini, Tokyo Trial dan Nuremberg Trial, United Nations lahir pada 24 Oktober 1945. Dan kelahiran United Nations ini menandai mulai menguatnya gagasan ilmu hukum pidana internasional. Nah, sembari United Nations menggodok mengenai hukum pidana internasional, ternyata peristiwa mengenai kejahatan internasional muncul sekali lagi, bahkan 2 kali, yaitu ICTY dan ICTR, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, dan International Criminal Tribunal for Rwanda. Nah, yang ini ICTY itu adalah Mahkamah Pidana Internasional ad hoc untuk Yugoslavia pada tahun 1993. Karena terjadi konflik di wilayah Yugoslavia, maka Dewan Keamanan PBB bertindak untuk mencari tahu apakah terjadi kekejaman dan kejahatan yang dilakukan di wilayah Yugoslavia, dan karena ada laporan mengenai itu, maka tindakan tersebut dituangkan dalam resolusi 827. Nah, mengenai genosida, karena terjadi genosida juga di ICTY di Yugoslavia, genosida itu sendiri sebenarnya sudah dikenalkan oleh Raphael Lemkin tahun 1941. Nah, ya, genosida ini berasal dari istilah genoside. Genos artinya ras atau suku, dan side berarti pembunuhan. Dan genosida itu juga sudah dituangkan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida. Nah, ini ICTY. Jadi sembari United Nations ini menggodok mengenai adanya Mahkamah Pidana Internasional Permanen, nah ternyata terjadi peristiwa konflik bersenjata lagi yang termasuk termasuk kejahatan perang, termasuk kejahatan kemanusiaan. Sekali lagi setelah Tokyo Trial dan Nuremberg. Ternyata diikuti dengan Rwanda setelah ini. Nah, jadi di Rwanda ini lebih seram lagi karena sejauh saya membaca riwayat terjadinya peristiwa genosida di Rwanda, kekejamannya luar biasa, barbar, lebih barbar daripada yang saya baca di Yugoslavia ya. Dan itu diawali dengan pada tahun 1959 itu sebenarnya sudah bermula peristiwa kerusuhan di Rwanda ini. Dan itu dimulai dengan terbunuhnya 20.000 suku Tutsi. Nah, Tutsi yang tersisa melarikan diri ke Burundi, Tanzania, dan Uganda. Pada tahun 61 berdirilah monarki di Rwanda, bersamaan dengan merdekanya Rwanda dari Belgia. Nah, suku Hutu mengambil alih negara dan membuat suku Tutsi sebagai kambing hitam atas peristiwa pembunuhan dan sebagainya pada tahun itu. Nah, itulah membuat dinamika kesukuan di Rwanda semakin memburuk. Terjadilah insiden tahun 94. Bahwa pada bulan April tahun 94, tanggal 6, pesawat udara yang membawa Habyarimana dan Presiden Burundi, nah itu ditembak. Jatuh di kota Kigali tanpa meninggalkan orang yang survive ya, tanpa meninggalkan penyintas, semua penumpang tewas. Bahkan hingga sekarang tidak terbukti siapa yang melakukan aksi ini. Nah, dalam hitungan jam, 1 jam setelah berita kecelakaan pesawat ini tersebar di Rwanda, pengawal presiden bersama dengan militer Rwanda serta militer Hutu yang menyebut dirinya Interahamwe, atau dalam artinya adalah mereka yang menyerang bersama, dan Impuzamugambi
Dalam artinya, mereka yang memiliki tujuan yang sama, memasang pembatas jalan serta membunuh seluruh suku Tutsi yang terlihat serta membunuh suku Hutu yang enggan atau menolak membunuh suku Tutsi. Nah, pokoknya kerusuhan semakin memburuk. Akhirnya pasukan perdamaian di bawah komando Romeo Dallaire berhasil meredam kerusuhan hingga akhirnya genosida berakhir di tahun 94 itu sendiri. Dan selama tahun 94 itu, dari mulai bulan Mei sampai berakhirnya genosida, terjadi ratusan ribu orang tewas. Nah, UN Security Council membentuk Mahkamah Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili peristiwa yang ada di Rwanda ini. Sehingga itulah semua yang membuat munculnya Statuta Roma, dan Statuta Roma pada tahun 2002 itu sudah entry into force. Dengan mengikatnya Statuta Roma, maka muncul dua gagasan, yaitu hukum pidana internasional menjadi ilmu baru sekaligus menjadi tonggak sejarah berdirinya Mahkamah Pidana Internasional Permanen yang memiliki yurisdiksi 4 kejahatan besar, yaitu agresi, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu semua tertuang di Statuta Roma pasal 5, 6, 7, dan 8 juga. Kemudian memicu perkembangan ilmu hukum pidana internasional yang semakin berkembang dan luas hingga saat ini kita mempelajarinya. Pengajar nanti kalau sudah memberi ilmu mengenai hukum pidana internasional, kita jadi tahu bahwa sesuatu perbuatan itu akan masuk ke yurisdiksi yang mana dengan mempelajari hukum pidana internasional nanti. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Dan buat yang baru nonton video saya ini, tolong subscribe, like, share, komen. Apapun yang kalian suka mengenai video ini bisa Anda bagikan ke orang lain. Tetap dukung saya supaya apa yang bisa saya sampaikan itu lebih seru lagi, lebih menghibur lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga kalian sehat selalu. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Saya undur diri. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi.